Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabar hari ini? Ibu Lina berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan devosi pagi dan Ibu Lina yang akan membawakan devosi di pagi ini. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama tenangkan hati, mempersiapkan hati untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, karena Engkau senantiasa menuntun menyertai kami, dan sampai pagi ini Tuhan, kami masih memperoleh nafas kehidupan. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya kami terus mohon tuntunan Tuhan kiranya memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, hari ini devosi kita masih berlanjut dari Bilangan pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 seperti yang dibawakan Ibu Sonya kemarin. Hari ini kita masih mengulangi bacaan yang sama ya, Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi di sini Ibu Lina hanya mengambil satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Nah, di sini kalau kita lihat dari tema atau perikopnya di dalam Alkitab itu berbicara tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Dan tema kecil yang dikasih itu adalah menolak pengantara yang dipilih Allah, berarti menolak perjanjian Allah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi cerita Alkitab ini, Ibu Lina mau jelaskan sedikit tentang apa itu pemberontakan. Nah, pemberontakan dalam pengertian umum adalah menolak terhadap otoritas. Nah, pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan hingga kekerasan yang terorganisir yang berupaya untuk meruntuhkan otoritas yang ada. Jadi, kalau kita mau lihat di dalam cerita Alkitab ini ada beberapa orang yang mengeraskan hati dan melawan Tuhan ya. Jadi di temanya itu atau di perikopnya itu kita sudah tahu yang mengeraskan hati itu adalah Korah, Datan, dan para pemberontak itu mereka adalah Korah, Datan, Abiram, dan On bin Pelet beserta dengan 250 orang Israel. Mereka mencoba menggugat pemimpin sah yang Allah tentukan, yakni Musa. Mereka melanggar otoritas Allah dan tidak tahu pada akhir hidup mereka itu mereka ditelan bumi. Jadi anak-anak, dari cerita ini, di sini para pemberontak ini mereka mau dibilang mereka tidak mau bersyukur dan tidak lupa dengan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan buat di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi di sini mereka memberontak dan menolak akan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk menuntun mereka, yaitu Musa. Jadi pada saat itu, ketika Musa mendengar hal itu, mereka mulai memberontak. Musa hanya bersujud kepada Tuhan dan Musa memohon dan mendoakan mereka supaya kalau bisa mereka bisa berubah. Ya. Nah,
Di sini mereka sudah melupakan janji Allah, di mana Allah sudah berjanji kepada mereka dari awal yang Allah sudah memilih mereka sebagai umat kepunyaan Allah dan menuntun mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka belum masuk ke sana, mereka mulai memberontak dan menyalahkan para pemimpin mereka. Nah, dan mereka lupa diri. Dan mereka berpikir bahwa selama ini apa yang mereka buat itu merupakan kehebatan mereka. Dan mereka lupa Tuhan. Mereka lupa akan janji Tuhan. Jadi, pada saat itu, mereka benar-benar memberontak, membangkang, sehingga pada akhirnya itu ya hukuman terakhir untuk mereka itu ya ditelan bumi. Dari cerita ini, marilah kita belajar sehingga kita setidaknya kita jangan melakukan hal yang sama. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kisah Alkitab ini. Yang pertama itu, menghormati setiap pemimpin yang Tuhan pilih. Pemimpin yang Tuhan pilih, ya anak-anak. Kita tidak boleh melawan mereka, karena melalui mereka, Tuhan yang memilih mereka untuk menuntun kita. Yang kedua itu, dengan beriman, kita dapat melihat dan merasakan kasih karunia dan keajaiban yang dilakukan Allah di dalam setiap hidup kita. Jadi kadang mungkin kita pikir hal sederhana, itu hal yang biasa-biasa. Tetapi sebenarnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Contoh yang kecil saja, ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bangun, kita bisa menghirup udara yang segar, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi marilah kita belajar untuk tidak menjadi orang yang melawan. Yang berikut itu adalah bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan. Jadi apapun itu yang kita alami, mau masalah, ataupun hal yang baik, atau apapun itu, kita harus tetap bersyukur. Karena semua itu terjadi hanya karena atas kasih karunia Tuhan. Jadi, kiranya melalui devosi pagi ini, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengucap syukur, sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, baik anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini Tuhan kami terus memohon kuasa penyertaan-Mu, kiranya Tuhan yang akan tetap menuntun menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Kami terus memohon kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga apa yang akan kami pelajari hari ini biarlah kami dapat memahaminya ya Bapa. Berkati kami, anak-anak yang belajar di rumah maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.